Oktober 2025, sebuah kapal tanker tua bernama Borekai ditahan oleh otoritas Prancis ketika berada di lepas pantai Prancis. Dari luar, kapal ini memang tampak biasa saja, tetapi intelijen Eropa meyakini kapal seperti Borekai merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai armada bayangan Rusia, yaitu jaringan kapal-kapal yang beroperasi tanpa identitas yang jelas, bahkan bisa disebut semi-ilegal untuk mengangkut minyak Rusia melewati jerat sanksi Barat. Di sisi lain, penggunaan armada bayangan ini meningkat drastis setelah sanksi dijatuhkan terhadap Rusia akibat perang di Ukraina. Meskipun konsep armada bayangan sendiri sudah lama digunakan oleh beberapa negara. Terlepas dari itu semua, saat kapal diperiksa, identitasnya tidak jelas, mulai dari dokumen yang tidak lengkap hingga riwayat nama dan bendera yang kerap berubah-ubah. Sang kapten kemudian ditahan. Bagi Prancis, kasus ini tak bisa dibiarkan begitu saja, karena bagaimanapun armada bayangan diyakini sebagai salah satu cara bagi Rusia untuk membiayai jalannya perang. Kemudian, meskipun Rusia tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan armada bayangan, Vladimir Putin tetap mengecam aksi Prancis ini. Menurut Putin, tindakan tersebut merupakan bentuk pembajakan serta campur tangan politik yang sangat berlebihan. Aksi Putin ini bukanlah hal baru di kancah politik dunia. Di permukaan, armada bayangan memang bukan milik Rusia secara resmi, sebab kepemilikan kapal-kapal itu biasanya tercatat atas nama perusahaan cangkang yang tidak pernah tampil di depan publik. Namun, banyak analisis meyakini bahwa di balik layar, kapal-kapal seperti ini berperan penting dalam menopang ekspor minyak Rusia. Artinya, ketika Putin menyebutnya sebagai pembajakan, alasannya bukan karena kapal itu terdaftar sebagai aset Rusia, melainkan karena fungsi strategisnya bagi kepentingan ekonomi Rusia. Sampai sini, mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa Rusia tidak bisa mengakui kepemilikan kapal seperti ini secara terang-terangan. Jadi begini, apabila Putin berkata, itu kapal kami, itu sama saja dengan mengakui bahwa Rusia melanggar sanksi, Rusia mengoperasikan armada yang tidak resmi, dan Rusia menggunakan perusahaan cangkang untuk memuluskan ekspor minyaknya. Hal ini jelas akan menjadi blunder diplomatik, yaitu tindakan atau pernyataan yang tidak seharusnya diucapkan suatu negara karena bisa memperburuk posisi politiknya, membuka kelemahan, atau membuatnya tampak melanggar aturan internasional. Oleh sebab itu, cara paling aman adalah marah, mengecam, dan menuduh pembajakan tanpa mengakui kepemilikan. Karena pada akhirnya hasilnya tetap sama, yaitu Rusia menunjukkan bahwa kapal yang berhubungan dengan kepentingannya akan dilindungi apapun statusnya.